Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Gini teman-teman, kemarin setelah penelusuran kita menemukan sebuah situs batu Tripitaka. Alhamdulillah sudah dibuka untuk wilayah intinya petilasan lah di sini, dan sejarahnya ini lagi ditulis, dan kita menuju ke arah ke barat sedikit ya, masih satu wilayah. Ini ada tentang kalau sejarah sih termasuk sejarah karena memang masih zaman Belanda, dan di Banyuwangi kebetulan masih dicari ini gandrung ya, gandrung pertama itu laki-laki, gandrung Marsan. Nah, saya di sini awalnya mendapatkan sedikit informasi tentang itu. Ternyata penduduk di sana ada cerita yang mengarah ke sana, dan kemungkinan makamnya masih di area tersebut. Mungkin ini kita menelusuri, ini pertama kita wawancara salah satu warga yang kebetulan kemarin juga membantu kami untuk membuka situs petilasan ini, dan mungkin hari ini kita wawancara sedikit apa yang beliau ketahui tentang jejak gandrung ini, atau nanti kalau memang kita bisa menemukan makamnya, mungkin menjadi nilai tersendiri bagi warga. Mungkin kita langsung saja dengan Mas Menot, panggilannya Mas Menot. Ini masih dengan Kang Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ini kami dengan narasumber saudara siapa? Menot. Nah, Menot. Dengar-dengar ini ada cerita konon katanya gandrung pertama kali zaman Belanda ya. Gandrung laki-laki pertama di daerah Banyuwangi. Katanya ada cerita gimana menurut Anda, dalam arti dengar-dengar kata sesepuh kamu sana? Memang ini Mas, dhisik itu memang ceritane Mbah-mbah dhisik. Iku memang ono gandrung, iku gandrungnya lanang. Gandrung lanang dhisik iku ceritane kuwi jarene ning kene iki ngamen. Berhubung ngamen iku gandrung iku moro-moro mati, Mas. Moro-moro mati, dadine dikubur ndek kene, ngono ceritane Mbah-mbah cek wilayah tanah Caparan juga. Nah, terus asale gandrung iku jarene iku teko daerah Bagurjo. Zaman semono kan kendaraan nggak ada. Ini itu masih zaman penjajahan. Dalam arti zaman Belanda ya? Belum merdeka ya? Belum. Oh ya. Belum. Jadi ini kendaraan gak enek, jadi ini dikubur. Oh, dimakamkan di Kampung Camparan. Berarti belum Caparan, masih Benelan. Benelan. Bisa itu jenis benelan. Kira-kira menurut Anda tahu, sampean tahu tempat pemakamannya, dalam arti pusaranya lah? Nggak tahu. Oh, cuman ini dari narasumber sesepuh-sesepuh itu. Mbah-mbah itu dari wilayah. Cuma aku gurung rekon sing lain-lain juga. Beno jelas kok tempatnya ndi bisa di. Ini sampean dengar cerita ini
Dari siapa Mas kalau boleh tahu? Dari ibu Mas Towo. Mas Towo itu orang Itu loh Mas, Klinitan. oh Klinitan. Oke. Klinitan. Itu orangnya masih ada? Meninggal. Oh, udah meninggal. Cuman kayak ahli waris dalam arti keturunan masih Wonten. ada. Kira-kira bisa digali informasi ini lebih lanjut bisa nggak? Insya Allah bisa. Mungkin yang ini saya tanya ya, mungkin Anda lebih dalam arti lebih tahu lebih dalam ini sampai di mana, coba sampai ceritakan, monggo. Ceritanya ya ngono tok Mas. Cuma memang dhisik bener-bener anak gandrung Mas ini ndek kene. Tapi gandrung iku lanang. Tapi jaman dhisik iku jarine ceritane iku gandrung lanang iku macake kaya banci lho Mas. Ya, kaya banci. Ceritane wong tuwek dhisik ya ngono kuwi. Cuma Tapi kan tapi durung pasti polane durung tak tekono ndek. Narasumber lain-lainnya nggih. itu yang meninggal gandrungnya satu orang atau ada berapa? Tunggal Mas, Tunggal nggih. tunggal. Terus? Nyamennya itu berapa orang? Lek masalah ngamene wonge piro gak ngerti Oh, cuma belum tahu. cuma Cuman jarine yang ada. Cuman taunya didengar-dengar dari narasumber sesepuh kampung itu cuman satu orang yang meninggal laki-laki. Laki-laki. Masalah jumlahnya yang ngamen orang-orang berapanya nggak tahu ya. Kira-kira untuk penelusuran lebih dalam, kira-kira sampean bisa menunjukkan ke siapa kita untuk menelusuri ini yang lebih dalam? Dulu waktu Enggak, maksudnya gini, saya ini mau menelusuri ini lebih dalam arti mengorek informasi ini lebih lanjut. Kira-kira sampean bisa nggak menunjukkan kami ke narasumber? coba tanya sama Pak Supar, Mantan lurah. Oh, mantan lurah Kebaman nggih. Mantan lurah Kebaman. Sebab koncone dhisik wis gak enek umur Mas. Namanya Mandridula almarhum. Cuman sebatas itu pengetahuan. Tapi menurut sesepuh kampung, Iya. makamnya di area Caparan, sebelah barat itu daerah wilayah Pak Kasran almarhum. Oh, Pak sekitar Oh, sekitar situ. Apa di belakangnya, Di apa di baratnya, apa di utaranya nggak tahu ya. tahu. Yang jelas di Sekitar area situ makamnya ya kita. Mungkin di daerah Caparan yang tua-tua, dalam arti yang tua-tua kan itu kan masalah orang meninggal yang jelas kan rame lah dalam arti waktu dulunya. Kira-kira untuk wilayah Caparan sendiri apa mungkin menurut Anda ada yang bisa yang tahu lah dalam arti kejadian itu? mungkin coba Bukasinem. Bukasinem itu yang lebih tua sesepuh di sana yang sekarang masih hidup. Cuma satu orang itu, nanti ada lagi siapa itu? Buktun. Oh, Bu Sumiatun. Bu Sumiatun. Oh, iya. Saged insya Allah. Istrinya Almarhum Pak Dirin. Itu kan saat niki sesepuh teng mriku kan kanton ibu. Oh, Kan Mbok disuci? Mbok disuci niku pendatang. Oh, iya. Kan pendatang. Yang jelas penduduk aslinya tinggal di Kasinem. Kasinem sana. Oh, Kasinem sama Bu Sumiatun. Ya guys, ini untuk sementara. Terus gini Mas, terus gini Mas, informasi selain Gandrung yang meninggal itu katanya ada Panjak yang apa? Yang pegang gamelan, salah satu gamelan itu juga meninggal Mas. Oh, kalau masalah itu lain cerita Mas. Enggak tahu Mas. Cuma sekilas ceritanya gitu, Mbah dulu itu gitu. Mungkin yang lebih tahu Bapak Rasidi, monggo. Monggo Pak. Hah? Kurang akurat. Oh, kurang. Apa?
Kalau rumahnya siapa? Bu Kasinem itu di mana, Mas? Itu Caparan sebelah wetan ini, Mas. Itu ibunya Pak RT, Pak RT. Sur. Pak Suryadi. Pak RT. Kira-kira umurnya Ya kira-kira sekarang usianya 87,5. Ya lebih, yang jelas sekitar lebih. itu. Yang jelas lebih 75 lebih. Lebih sekitar 80-90 sekarang usianya, Mas. Mungkin tua kok. Tapi untuk orangnya masih ingat jelas Mas ya, maksudnya nggak ada beko, Enggak nggak terlalu. masih nyambung ya Mas. Masih nyambung kalau jejak. komunikasi bisa enak ya. Bisa. Kalau Bu Sumiatun itu aduh enggak pekon enggak Malah sehat. sehat Bu Sumiatun itu. Ya saya juga pernah interogasi Bu Sumiatun juga. Nah, kami dalam penelusuran untuk mencari asal usul desa Caparan yang dulunya Beneran, sekarang ini menjadi Kampung Caparan. Itu arah sumbernya Bu Sumiatun. Bisa di terus gini, Mas. Ini kan kemarin kami dapat informasi itu makamnya kalau nggak salah daerah pundi, Pak? Secawan. Sini, Pak. Secawan. Terus yang informasi barusan yang katanya Mas tadi sebelum saya rekam ini katanya di daerah Caparan. Caparan di dam ya. Sekitar wilayah Rumahnya Bapak Kaseran. Bapak. Itu pemakaman umum atau gimana? Enggak. Jadi pemakaman keluarga. Enggak, keluarga juga. Bukan keluarga. Jadi Nggak ada pemakaman. Oh, nggak ada pemakaman. Jadi makamnya cuma Berarti- satu. Satu. Berarti yang waktu ada insiden orang bunuh diri itu Mas. Oh, itu kan di sebelah sungai. Itu utaranya lagi, utaranya. Dulu memang ada itu sebelah dam sebelah apa itu? Masih ingat saya, itu ada pemakaman memang di sebelah pos kampling itu Mas, yang pertigaan Nekong itu, Ya. itu dulu pernah saya lihat sendiri, pernah ada pemakaman di situ. Oh, banyak apa Kalau nggak salah 3 kalau nggak 2, ingat saya. di depannya Bapak Sunoto itu? Ya, yang sekarang bikin pondasi itu. Dulu itu memang Ada makamnya, Mas. ada makam itu. Cuman nggak tahu makamnya tahu makamnya. siapa yang nggak tahu. Sebab yang punya rumah dulu itu waktu tiap mandi mimpi itu di apa ketemu aman cuma laki-laki Kayak pakaiannya kayak gandeng. Oh gitu. Iya. Oh iya, iya. cuma memang ada Yang dimimpiin siapa, Mas? Bukan mimpi ini. Oh, yang ditemuin. ditemuin Iya. waktu Almarhum. Ini Ini yang cerita istrinya. yang cerita. Istrinya juga masih. Itu ada. kira-kira tahun berapa itu, Mas, kejadian? Itu waktu itu kejadiannya Pak Sudah supir itu lama. waktu masih supir bis akas Kira-kira tahun Kira-kira tahun 80-an. sekitar 80-an. 90-an Mas 90-an. 90-an Oh, 90-an tahun 90-an. Terus makamnya itu yang sampean katanya tahu di situ ada makam masih ada? Sekarang nggak ada, sudah jadi pondasi. Oh, gitu. Rumah. Pondasi. Oh. Pondasi rumahnya sebelahnya Pak Daupir itu. Ya. Oh iya. Dulu rumahnya Pak Daupir itu kan menghadap ke Itu utara. Ya, benar. belakangnya sini kan ada sumur. Ya. Pas pojokan. Oh Brata. Pojokan. Oh Brata. Pojokan. Oh Brata. Brata. Berarti sumur sini ya, Nggih. baratnya Nggih. itu kan dulu lahan kosong memang. Lahan kosong memang dhisik niki kali Mas. Sungai kan sebelah Sini. anu selatannya. Dhisik kali Mas. Berhubung kurang ombo Mas di bawah dalan, jadi kali iki ditutup, kali ini dipindah gitu niki Mas. Dhisik pas kali iki pas dalan iki.
Aku jeeling. Oh, jadi di pinggir sungai ya. pinggir sungai kene nih. Terus letak sumurnya di mana, Mas? Letak sumurnya ndek kene. Masih ada sekarang. Masih ada ya letak sumurnya. Sumurnya aja ana, Mas. Itu sumur kira-kira baru atau sudah lama sumurnya? Suwe ku Mas, aku lahir wis ana Oh, sumur. berarti tua ya sumurnya. Masih dimanfaatkan. Masih dimanfaatkan. Jadi dulu itu jalan itu sebelah sini, terus sini dulu itu ada pos kampling, terus ini kebonan Mas. Kayak wit-wit, garut. Ya dulu jalan sepengetahuan saya itu depannya Ya, Pak Daupir. Sekarang waktu apa itu RT-nya Pak Karnemo almarhum itu dipindah ke sini. Terus Di belakangnya rumahnya. terus lewat sini. Dulu ini pos kampling, masih ingat saya. Terus selain yang almarhum yang pernah ditemui sosok gandrung itu, selainnya itu nggak ada lagi yang Nggak ditemui. ada. Itu yang cerita istrinya. Istrinya. Berarti Istrinya itu dulu itu nggak terlalu menanggapi, Mas. gitu. Cuma pernah cerita. Ditemui langsung ya. Ya ditemui. Itu kira-kira malam atau maghrib? Malam. Oh, malam. Malam. Ya dekat sumur itu ya. Ya dekat sumur. Ya ditemui Sebab waktu dekat masih. sumur ini dulu memang ada kuburan, saya masih ingat. Oh, makam cuman Ya. 3 ya. Kalau nggak salah 3 kalau nggak 2. Ada di sini. Terus bentuk nisannya gimana, Mas? Bentuk nisannya Batu itu kayak apa? batu. Batu. Ya. Batu bata gitu loh Mas. Oh. Batu bata. Cuma waktu itu kayak waktu saya tahu itu masih kecil itu memang nggak terlalu panjang, cuma segini gitu aja. Kayak kecil gitu. Yang masih ada. Cuman terus zaman terus kanu airnya penduduk kan banyak lebih padat Jadi dibikin jalan. Terus kira-kira sampean waktu tahu makam itu di sini sudah masuk listrik apa belum, Mas? Belum. Belum masuk listrik Belum ya? masuk Saparan listrik. itu masih baru-baru. Baru-baru. Baru-baru ini ya? Ya. Ya nggak baru sih ya, yang jelas 10 tahunan lebih. Ya lebih 10 tahun lah. 10 tahun berarti sekitar tahun Kalau nggak salah 2010? listrik masuk itu sekitar tahun 97-an. Ya 97 98 misalnya. Listrik masuk di Caparan Benelan itu. Bukan penelan sekarang jangan. Iya, sekarang Caparan. Ini kan Benelan. Nggih, Mas Pur, mungkin besok kita siang nelusur ke sana, mungkin cek lokasi daerah yang pernah ditemu katakan makam oleh Mas Menat. Ya. Ya bisa. Besok kita lanjutkan penelusuran, langsung sekalian cek lokasi. Oke. Ya cukup sekian guys. Ini Pusing ini, Mas. Melengker mrene iki mesti aku lek ngising ning kono kuwi. Iya, Mas. Pohon apa, Mas? Luwingan. Luwingan itu pohon apa? Luwingan ini yang bulat-bulat sing gatel iki lho, Mas. Besarnya? Ya besarnya segini ada, Mas. Jadi pohonnya posisinya doyong dek nganu Mas, dek Di sungai, kali. di sungai. oh ke sungai. Kali. Jadi ini terus kene niki kuburan, terus kene iki jeding, Mas. Bisa Garut-Garut tok ya Garut ya Garut Temulawak, tunggu. gak Temulawak ya ono nganu pokoke rempah-rempah jamu ya, Mas. Kan ana pager. Oh, di situ ya. Itu ditanam ya. Tanah. Aku kok gak ero ya nak mengkono anak makam ya. Ono. Dhisik kono iku jek tanduran jeruk ya Kang ya. Zamane Pak Harto jeruke diobati kan gak salah. Ana tanduran jeruk. Sik tak aku iki nak kono kan ya wong kono ya. Tapi kok gak ero aku lek nak kono anak makam. Ono makam. Plane rumput. Iya maksudnya ki aku kok gak ero ngono lho heranku. Padahal dhisik nek kenane nak kono kan aku dolenanku nggane balasimen ambil sucip iku kan cilikane bareng to aku. Mbak iku ya eling. Eling. Berarti ya sing gandrung jare tanggapan iku ya apa gandrung iki sing ngomong.
Apa kayak itu? Hah? Makanya itu ambek mbah cerita kok lari. Ya lek wis lek wong seeleng berarti masuk sipun ya seeleng. Iya. luwi kan iki doyong ngene sret aku ambek ruwae mamane senengane ngisi ngene dhuwur Iya, cempung Iku kon cerita iku asale teko tawa. Kene nek dawuh persis sering diketoki berarti mak iso nganggon kapara. Sama tahu berjuangan wong banyak. Iya wong aku sama. jarine tawa iku sing jelas tawa iku diceritani Mantene iki aku durung ono. Karo sing brono. jelas iku ruwae Lah mantene pek ya ono. Lah iya hitungane kan si anyar iki aku gede kan. agak paham sing jelas malah Lah ruwae Iya masuk sini biasa. Lah ruwae mandrit paham sing jelas iku sik dadi bojone kene paling ya. mandrit iku mungkin cek lancing zaman semono Gus durung sepiro gede durung bojo Mandrit ambil jain apa Bodi Kasinem itu an Bodi Kasinem. ya sak pole to Lah iya mungkin Bodi Kasinem lebih tahu sih. Jane umpama gak pekon ajine ya baru. Banem. Kayaknya Mas Santuri. Iya, pekon. Santuri. Ya wis pekon wis, gak trimo pekon nek iku baru iku. Dia gak kena. tapi lek gandrung itu bisa jarene siapa itu jenenge iya iku lek arek cilik gak wani metu Maksudnya pripun Mas? kan jan dhisik iku lek ana wong mati lek wong dhisik iku ceritane iku wis gak dikai ngerti Iya iya. Cek rumpun ya. heeh cek wedi beda lek ambek saiki malah diparani lek dhisik iku wedi Dadi sing paham ya sing sesepuh-sesepuhe ya. hitungane sing rada cara dhisik ana rada meler-meler ngono kae Mas rada kendel-kendel ngono kae baru Kono ku sing tuwek Bodi Kasinem. Bekon Bekim. Terus katanya ada muncul nama Marsan. Itu dari mana, Mas? dari Informasi. Tawa itu bilang itu Marsan. katanya marsam apa sam gitu loh Asalnya dari Bagurjo Bagurjo. Ini gandrung anu itu. Gandrung legendaris. Iya, memang itu dicari, Mas. Jadi selama ini tuh belum ada yang menemukan, cuma untuk cerita-ceritanya itu sudah kondang, cuma makamnya itu ada yang bilang sini, tapi informasinya masih belum jelas. Makanya mudah-mudahan ini bisa kami Mas Pur dan jenengan nanti bisa benar-benar menemukan ini. Mungkin ini lumayan apa ya sejarah ini ya, lumayan ada pengaruhnya di wilayah Banyuwangi ini. Tentang kesenian dalam arti itu kan legendaris. Gandrung legendaris Pertama. Gandung pertama itu masih zaman penjajahan Belanda. iku ndek kono ya ana kuburan lho Mas ndek mburine eling aku cian cuma dawa dhisik pira ana jumlahe ndek mburine Pak Guru sing senengane enggak anu angklung Pak Yanto iku dhisik aku roh memang ana kuburan dhisik iku jumlahe tau lho apa pira ngono pokoke rada dawa kuburan memang dhek memang juga mulai teko mbae Mas iku memang seneng kesenian Pak Yanto. Pak Yanto dhek iku guru saiki jabat guru kesenian memang seneng angklung Mas, iki apa ini melenceng dari cerita tadi ya, agak melenceng tapi ada hubungannya. Mulai sampean lahir di sini sampai sampean sekarang ya, itu wilayah ini apa pernah punya sanggar kesenian, Mas? sanggar kesenian enggak Ada. Daparan Bandung jaranan. oh lah kalau kesenian jaranan Iya, kesenian. oh ada mbah Sanggar saya ya. Itu mulai tahun berapa, Mas? itu mas saya masih kecil sudah punya mau dirikan jaranan ada dulu Galumping Mas Iya. terus ande-ande lumut pernah ada Ande lumut itu kayak ande lumut itu Prabu kayak Loro, Prabu Loro Kayak janger lah kayak janger. janger cuma ande-ande lumut Mas tarian. wayang Wayang. kulit nah, itu mbah saya yang punya Wayang kulit. wayang kulit gabung ambek Ande lumut. almarhum
Balehan. Balehan. Balehan itu Plabuloro. Lho wayang Anu barang. Janger. Wayang barang dhisik. Janger. Sedangkan mbakku dhisik gabunge iku Mas. Dek mbakku kan gawe-gawe terop, nyelawakno terop ambek gerabah ngono kae. Dadi ini gabung dadi siji. Tipe tip gantungan sing Gendongan. digawa sing sakmene kae aku jek eling Mas. Gendongan. Gendongan. Itu memang memang pernah. Sanggarnya di mana, Mas? Ya di rumah kayak mbakku. Bisa parah. Deket sama rumah sampean? Ya dekat. Beratnya pas. Terus gamelannya itu di mana, Mas? Gamelane iku Mas ana sing diselem rono, ana diselem rono dadi gak balik. Insyaallah lek kucingane mbicik mbok Ibu Pet. Cik nek gak salah. Ibu Pet. Jarene. Barongan. Barongan. Barongane digawa kabeh. Selamat. Digawa ni lah sapa-sapa nggawa. Nek kucing-kucingane iki di jero lemari. Mungkin bahan-bahane kayak kelambi-kelambine mbicik mbok gak. Lek Ter-tere lek klambi-klambi ini Mas Nino. Akan merono nih. Lek klambi-klambi ini iki jek enek. Sing gak enek ter-tere ya. ter-tere ngene-ngene. Sing ning kono. Mbahku dhewe itu Mas, aku juga ya pernah Ikut ya, ikut lah, berkecimpung. cuma nggak joget nih, aku nggak melok kesenian cuma ngetuk not. Berarti kesenian dulu di sini itu ada kuda lumping, janger ya, wayang kulit. Andi lumut. Andi lumut. Lek wayang kulit, itu cuma mbahku iki katut Mas, katute iku zamane dalang cilik, jenenge bapake apa sih itu Mas lari dalang pokoknya dalang cilik cuma mbakku itu ikut andil itu teko graba Mas. Jadi lek ana wong nanggap bareng iku bisa nembusin ndek kono ning mbakku iku iso nyediakno ngono lho Mas. Gerabah itu fungsinya untuk sewa tero. Sewa sekalian langsung kayak piring sama alat-alat dapur lah Bisa ya. kan Gerabah laris wayang Mas. Jadi ini langsung ditekakno sak wayang. itu wayangan terakhir yang sampean temui, maksudnya sampean Ingat. lama apa iya selama sampean ingat itu tahun berapa Mas? Itu nek salah terakhir wayang kulit itu sunatku terus ambek mantene mbakku. Tahun berapa ya? Kalau tahun itu lek mantene mbakku itu sekitar tahun 9 berapa ya? 98 enggak 97 Mas. Dalang kelan bapake namine. Anake namine dalang cilik. Tasik alif dereng sunat pun dalang. Waktu lek sunat kula niku Terus ini Mas, kesenian andi-andi lumut ini kan banyak orang, ya mungkin kalau orang-orang dulu tahu. Untuk masa sekarang kan enggak, udah jarang ya. Andi-andi lumut tuh sejenis sandiwara gitu Mas. Sandiwara kados Plabuloro. Cuma judulnya niku andi-andi lumut. Ada tarian-tarian kan. Ada tarian, Kayak ceritanya kan jangan lah ada kan lagunya Putraku andi-andi lumut nggih niku. Oh, nggih. Itu pertunjukannya semalam suntuk ya? Kalau andi-andi Enggak lumut. mesti Mas. Lihat, mungkin kan modelnya kayak campur sari Mas. Pengisiannya andi-andi lumut. Pertama kita berarti tarian. tergantung cerita yang dibawa. Ya, dibawa Mas. Nggih. Durasinya itu. Durasinya Tinggal sebab judul. ceritanya andi-andi lumut nggak terlalu panjang toh. Nggih. Kan dadi ini diisi tari-tarian dan nopo ngenten lawake juga ngoten dadi ini selingan cuma intinya nggih namine andi-andi lumut. Mesti entene kados riyen kan enten mocoan ngoten niku lho Mas, kados ngoten niku. Campur-campur ngoten niku. Oke. Mas, Tidak makam. Iku kak kotak itu sore. ayo coba dulu. Ayo. Makamnya siapa nih? Makamnya bulan keluarga. Guys, ada salah satu makam sendirian guys, yang terkenal gak winyet ya. Jadi kita jangan main-main sini.
Ini ya orangnya ini. Orangnya ada ya Mas. Jadi, Ini guys, temboknya guys. Aduh. Oh ini ya. Sudah rusak ini ya. Pak Rasidi seperti ada sesuatu guys. Kenapa Pak? Tawak iki. Kuburan tawak dhewe. Ini aslinya anak kuburan. Loro. Kale. Oh nih kita. iya. Orang ini dia anak kuburan tawak. Kuburan tua. Ini letaknya di tengah kebun. Bunti Pak, oper Pak, sana barak. Sip. Awak ribu. Dia anak yang mana? Barang lu. Sinten yang pernah dianu Pak? Ditemui. Sing pernah ditemui sing ngobarong iku Pak Erpan. Pak Erpan iki dhisik manggon niku padang-padang iku. Iki becak. gak bengi awan beduk-beduk ngene kok metu. Wujudnya apa? Wonge jane kok wandel ya wujude kaya prejeng kaya jaranan prejeng. Gak ngerti juga ya, aku sak roku kene iki dhisik iki loro kok. Apa? Kuburan. Pager tapi itu ya. Ah cuman lak saiki wakeh. Tapi enggak kerawat ngono. Maune berloro. Iki penak awan gitu. Iya, makan ketok. Ya, wujudannya